Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wal sidqi wal wafa. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrid an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur rahfal wa ayyid nahdlatallatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah kitab dijelaskan bahwa orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tentu dia selalu menjaga hati, menjaga pikirannya, menjaga tindakannya untuk tidak melakukan noda dan dosa dan kesalahan. Noda dan dosa dan kesalahan itulah yang akan menyebabkan seseorang itu jauh dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pada dirinya ada sifat iri dengki yang merasuki mata batinnya, maka orang yang dirasuki oleh penyakit hasad iri dengki, sungguh dia jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Saudara yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu memberikan penjelasan-penjelasan yang otentik tentang orang yang dirasuki oleh penyakit hasad dan dengki. Hasad dan dengki inilah penyakit dan sumber malapetaka dosa dan noda. Sumber noda dan dosa itu adalah iri dengki dan hasad. Peristiwa Allah SWT jelaskan tentang asal-usul manusia melakukan noda dan dosa adalah karena faktor iri dan dengki. Itulah yang terjadi dalam peristiwa putra dan putri Nabi Adam alaihi salatu wassalam antara Qabil dan Habil. Terjadilah pembunuhan karena faktor penyakit iri, hasad dan dengki. Penyakit inilah yang iyyaka wal hasad. Jauhilah penyakit hasad itu. Penyakit hasad seperti api yang membakar kayu. Ibarat pahala-pahala kita yang kita laksanakan, jika ada penyakit iri dan dengki pada diri seseorang, maka kebaikan yang ada pada dirinya akan terhapus karena iri dengki yang ada pada dirinya. Ungkapan mulia Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid dalam bait-bait syair beliau bahwa al-hasudu la yasudu nahdatul watan fi. Hasad, orang hasud, orang dengki, la yasud, tidak cocok, tidak pantas, bahkan tidak akan pernah menjadi baik. La yasud, orang hasad, orang dengki, tidak bisa menjadi pemimpin. Al-hasudu la yasud, orang yang hasud, orang yang mendengki, tidak akan pernah menjadi pemimpin yang diteladani. Ungkapan sang pendiri Nahdlatul Watan Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Bagi kita kaum muslimin muslimin, penyakit hati, amradul qulub, penyakit hati, tidak ada cara yang paling baik untuk menerapi, mencegah, mengobati hati yang sakit itu kecuali dengan melakukan pertama zikrullah, zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Acap kali hati merasa dengki dan iri, ingatlah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Karena Allah muqallibal qulub, sabbit qulubana ala dinik, sabbit qalbi ala dinik. Karena Allah yang memutarbalikkan hati, kita mohon kepada Allah yang memutar balik hati itu untuk tetap istiqamah, tetap yakin pada prinsip agama. Zikrullah adalah obat yang paling mujarab untuk menghilangkan penyakit iri dengki. Penyakit akhir zaman adalah penyakit iri dengki. Bukan penyakit karena kepintaran, bukan penyakit karena kekayaan, bukan penyakit karena jabatan, tapi penyakit yang paling berat yang dihinggapi pada era-era modern ini adalah penyakit iri dengki, iri hati. Bagi kita wajib untuk terus zikrullah kepada Allah SWT, ingat kepada Allah SWT. Terapi menghilangkan hasad dengki, aqimis sholata lidzikri, tegakkan sholat untuk zikir, ingat kepadaku. Firman Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bahwa apabila seseorang ditimpa penyakit iri dengki, maka segala cara dia akan melakukan, dengan segala cara menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan lawan, dengan segala cara untuk meruntuhkan eksistensi seseorang atau sesuatu. Kenapa? Karena ada iri hati. Kenapa iri hati itu muncul? Karena mungkin takut tercederai wibawanya, harga dirinya, atau hancur karirnya, sehingga dia selalu berpola tingkah dan dihinggapi penyakit iri dengki. Saudara yang mulia, maka zikrullah, zikir kepada Allah, sholat adalah terapi untuk menghilangkan penyakit hati itu. Imam Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin memberikan penjelasan bahwa hasad itu muara hasad itu adalah kecemburuan terhadap nikmat orang lain, ketidakberterimaan terhadap nikmat Allah pada dirinya, kemudian dia membandingkan nikmat yang ada pada dirinya dengan nikmat orang lain, sehingga dia cemburu dan iri hati. Itu penjelasan Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Saudara, maka terapi yang ketiga yang kita harus lakukan untuk terhindar dari penyakit hati adalah muhasabatun nafs. Kita terus introspeksi diri, terus mawas diri bahwa kita manusia yang dhaif, manusia yang lemah, manusia tempat nada dan dosa. Maka takarrublah kepada Allah, berdekatkan dirilah kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari penyakit hati. Jika penyakit hati itu hilang pada diri kita, maka pikiran kita jernih, hati kita tenang, perbuatan kita selalu berorientasi pada kebaikan dan kebermanfaatan kepada orang lain. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita dari penyakit hati, dan Allah selalu membimbing hati kita untuk terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mengilhamkan hati kita dengan ketakwaan dan keimanan yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selamat minad dunya ila daril akhirah. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.